Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul Afif Firdaus dari kelas IAT 3. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan orientalis. Sebelumnya, apa sih orientalis itu? Orientalis yaitu sebutan untuk orang barat yang mengkaji sesuatu bersifat ketimur-timuran, baik berupa sosial budaya, sastra, politik, lingkungan, sejarah, maupun agama. Lalu, mengapa mereka mengkaji timur? Gabut kali ya, gak ada kerjaan. Dari riset sejarah yang dilakukan, kontak pertama antara barat dan timur terjadi pada tahun 600 sampai 300 sebelum Masehi, yakni antara Kekaisaran Grek tua dengan dinasti Achaemenid dari Imperium Persia pada masa Cyrus. Akibat kepentingan tersebutlah yang mendorong masing-masing pihak untuk saling mengenal dengan yang lainnya. Itulah yang melatar belakangi orientalis itu sendiri. Lanjut ke pembahasan. Sejarah orientalis itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama pada masa sebelum Perang Salib, kedua pada masa Perang Salib, dan ketiga pada awal kemajuan bangsa Eropa. Yang pertama yaitu pada masa sebelum Perang Salib. Pada masa ini adalah masa keemasan bangsa Islam. Jadi jangan salah ya, memang Islam dulu itu pernah berjaya. Pada masa ini, negeri-negeri Islam khususnya Baghdad dan Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Bangsa-bangsa Eropa yang menjadi penduduk asli Andalusia menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan adat istiadat Arab dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menuntut ilmu di perguruan-perguruan tinggi Arab. Peradaban Islam itu bukan hanya berpengaruh bagi bangsa Eropa yang berada di bawah atau bekas kekuasaan Islam, akan tetapi juga bagi orang Eropa di luar daerah tersebut. Penuntut ilmu dari Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia datang belajar ke perguruan tinggi dan universitas yang ada di Andalusia. Suasana inilah yang kemudian muncul orientalisme di kalangan barat yang bertujuan untuk memindahkan ilmu pengetahuan dan filsafat dari dunia Islam ke Eropa. Kemudian masa kedua yaitu pada masa Perang Salib. Pada masa Perang Salib ini menghabiskan tenggang waktu antara tahun 1096 sampai 1291 dan membawa kekalahan bagi pihak Kristen. Meskipun demikian, umat Islam tidak mendapatkan keuntungan apapun dari perang ini. Namun sebaliknya buat umat Kristen, meskipun umat Kristen dinyatakan kalah, tetapi kontak antara Islam dan Kristen ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap lahirnya Renaissance. Kurang lebih gitu bacanya. Yaitu titik awal kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan di Eropa setelah bangsa Eropa tenggelam dalam lautan kegelapan. Kontak tersebutlah yang membuat bangsa Barat tertarik untuk mempelajari hal-hal yang berbau ketimuran. Kemudian, masa ketiga yaitu masa sejak munculnya Renaissance di Eropa hingga sekarang. Pada awalnya, mereka tertarik dan kagum atas kemajuan peradaban dan pengetahuan dunia timur. Kemudian mereka pun memutuskan untuk menuntut ilmu ke wilayah timur agar bisa memperoleh kemajuan pengetahuan untuk mengembangkan dunia barat. Dan setelah mereka kembali, mereka juga berusaha untuk menjatuhkan timur dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kongres-kongres, mendirikan lembaga-lembaga kajian ketimuran, mendirikan organisasi-organisasi ketimuran, dan menerbitkan majalah-majalah. Sehingga usaha itulah yang sudah banyak mempengaruhi dunia hingga saat ini. Jadi begitulah sejarah perkembangan orientalis dari masa ke masa. Meskipun begitu, ada hal yang harus dipahami bahwa meski tujuan awal orientalis itu buruk, namun tidak semua karya orientalis harus dijauhi. Bahkan banyak dari mereka yang menilai timur dengan objektif. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.